Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galisa Saliwanti Juandi dari kelas TKV 21A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Desain. John Ruskin ungkap ide itu menjadi ruh dari munculnya art dan craft movement. Ruskin mendukung sekularitas gotik dan penggunanya baik di gedung baru maupun gereja. Ruskin percaya bahwa kekuatan seni bisa berubah nasib orang-orang yang tertindas oleh buta huruf visual. Beliau meyakini kekayaan tidak ada selain kehidupan. Yang pertama, motif alam. Craft and movement memiliki ciri khas daun hijau dan ranting-ranting yang memberikan kesan alami pada desainnya. Yang kedua, karya yang dihasilkan lebih mementingkan maknanya ketimbang fungsinya. Yang ketiga, bentuknya sederhana. Yang pertama, rumah Jules Lavirotte atau Home of Jules Lavirotte. Bangunan ini didirikan pada tahun 1901 dalam gaya desain Art Nouveau. Rumah ini penuh dengan seni yang menggambarkan Taman Eden. Rumah yang terletak di 29 Avenue Rap ini juga dianggap sebagai salah satu bangunan di Paris yang memiliki struktur Art Nouveau paling sangat mendetail. Yang kedua, lampu pon Alexandre III. Ketika menyeberangi Seine, kita akan menyusuri sebuah jembatan. Di jembatan inilah terdapat banyak lampu-lampu bergaya seni Art Nouveau. Yang ketiga, Galeries Lafayette. Departemen store mewah menawarkan kemegahan pusat retail dalam setiap sentuhan arsitekturnya. Atap kubahnya berbentuk melengkung dramatis dalam sentuhan palet abad yang lalu. Ciri khususnya yang pertama, ornamen emosional dan psikologis sensualitas. Art and craft movement merupakan suatu ideologi yang sangat mengkritisi industrialisasi, di mana gerakan movement ini lebih mengunggulkan pengenaan pengrajinan dibandingkan fabrikasi, sedang menyatukan unsur kesatuan dari bentuk, fungsi, dan deskripsi. Sedangkan Art Nouveau atau Jugendstil merupakan alternatif seni dekorasi, bentuk artistik baru, dan menolak retrospeksi masa lalu. Yang pertama, aktivitas kreativitas, seni, dan kerajinan ekspresionisme dan meningkatkan mutu desain di era industri. Yang pertama, ada tipografer dari Paul Renoir. Futura adalah sans serif typeface yang didasarkan pada elemen visual dari gaya desain Bauhaus. Typeface ini merupakan typeface pertama yang telah sampai keluar angkasa atau terpampang pada poster depan sebuah film, atau lebih jauh lagi terlahir dari salah satu pergerakan desain paling berpengaruh di dunia. Yang kedua ada pola retro. Pola retro dalam gaya 60-an dan 70-an, Bauhaus mulus, warna latar belakang geometris, pola dengan lingkaran, bentuk geometris untuk poster dan sampul. Yang ketiga ada desain bangunan Bauhaus. Desain gaya bangunan Bauhaus sederhana dan fungsional. Prinsip utama desain tersebut termasuk bentuk yang mengikuti fungsi. Gaya ini ditandai dengan kurangnya ornamen yang norak dan fokus pada garis bersih yang mengurangi bentuk menjadi elemen esensialnya. Ciri khas dari desain Swiss style pada teks yang sering diterapkan pada sisi kiri dan sisi kanan tidak rata menggunakan huruf sans serif yang diyakini dapat mengekspresikan, selain itu lebih mengutamakan kesederhanaan tanpa tambahan ornamen yang lain, bersih, dan lebih memanfaatkan ruang negatif dalam desainnya. Yang pertama, jangan memberikan desain yang berlebihan, harus simpel atau seminimalis mungkin.
Karena Swiss style design merupakan gaya desain yang patut kalian coba karena gaya desain ini menitik beratkan pada kesederhanaan dan estetika yang membuat karya desainnya lebih enak dilihat atau dipandang. Warna hitam dan putih itu bernilai klasik. Ketika warna memiliki tempatnya, keseragaman dari hitam dan putih adalah hal yang sangat dihormati dalam desain Swiss. Para artis ataupun desainer yang datang dengan gaya Swissnya menggunakan hitam dan putih sebagai alat untuk menciptakan fokus. Menggunakan warna hitam dan putih juga dapat memunculkan suasana yang elegan dalam suatu produk yang dinilai tidak bisa mengeluarkan aura tersebut. Yang ketiga, bentuk bisa menyatukan desain. Ketika menggunakan suatu hal spesifik dalam sebuah desain atau menciptakan kelanjutan pada beberapa desain berbeda, desain Swiss penggunaan bentuk berulang ketika mereka menginginkan kesatuan dan struktur. Walaupun menggunakan bentuk yang sama yang tidak diharuskan, penggunaan atau bentuk yang berubah atau berulang bisa menciptakan corong menuju sebuah elemen desain yang kamu mau fokuskan. Prinsip pada pop art yaitu untuk menantang tradisi dan diasumsikan pada bahwa unsur-unsur visual dari media massa dari kebudayaan populer dapat dianggap seni rupa yang bergantung pada penggalian materi dari konteks dan mengisolasi atau bergaul dengan mata pelajaran lain untuk kontemplasi. Konsep pop art sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari seni lukis yang diciptakan dengan mengusung tema atau konsep yang populer. Yang pertama ada karya Andy Warhol. Andy Warhol merupakan tokoh yang paling berpengaruh dan paling terkenal dalam sejarah perkembangan pop art. Sebelum masuk ke dunia seni murni, beliau adalah seorang ilustrator komersial sukses dan mendapatkan bayaran tinggi di New York. Ciri khasnya adalah penggunaan media cetak sablon untuk membuat lukisannya. Subjek dan objek atau khas meliputi kaleng sup Campbell, berita koran, dan tentu saja Marilyn Monroe. Yang kedua ada Roy Lichtenstein. Beliau ini merupakan salah satu seniman pop art Amerika pertama yang mencapai popularitas tinggi. Bahkan sebelum Andy Warhol, ia juga menjadi salah satu seniman pop art yang boleh dikatakan sebagai penangkal petir untuk kritik gerakan ini. Karya awalnya beragam, ia telah bereksperimen dan mencoba berbagai aliran dan menunjukkan pemahamannya yang cukup tinggi mengenai seni modern. Namun, gaya pop yang matang baru ia dapatkan pada tahun 1961 dan terinspirasi oleh komik. Semenjak itu, lukisan-lukisan ikoniknya menjadi identik dengan aliran ini. Metodenya menciptakan gambar memadukan aspek reproduksi, mekanis atau bantuan teknologi, dan gambar dengan tangan tradisional. Yang ketiga ada Claes Oldenburg. Beliau ini seniman pop yang bereksperimen dengan berbagai efek pemindahan. Objeknya terkatung-katung antara kenyataan dan lukisan. Objek-objek yang disusunnya terdiri dari berbagai benda-benda seperti hamburger hingga model mesin cuci dan alat pengocok telur. Pada tahun 1624, misionaris gereja Protestan Belanda atau Zending memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak dari Belanda untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah sehubungan dengan keperluan penginjilannya. Tapi meski cetak itu menganggur karena tak ada tenaga operator untuk menjalankannya, baru pada tahun 1659 Cornelis Vigil, anggota jemaat Kristen Protestan dan pengusaha, memprakarsai percetakan dengan memproduksi sebuah Tijdboek, yakni sejenis almanak atau buku waktu. Tapi pandangan lain mengatakan bahwa mesin cetak pertama kali didatangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1659. Mesin cetak itu diduga bermerek Faber and Schindler.
pada tanggal 22 November 1809, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan perusahaan percetakan milik pemerintah dengan nama Landdrukkerij. Percetakan pemerintahan ini bertugas mencetak dan menerbitkan Stadsblad berikut: Website of Het Stadsblad atau lembaran negara dan tambahan lembaran negara, dan Javaanse Courant berikut Volkskrant der Javaanse Courant atau berita negara atau tambahan berita negara. Landdrukkerij secara resmi pada tahun 1949 dialihkan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia dengan beberapa kali pergantian nama. Yang pertama, ada desain tahun 2000-an. Era 2000-an merupakan dekade politik dan perubahan sosial yang besar dalam tingkat dunia, dan desain seringkali digunakan untuk menumbuhkan kesadaran pada hal-hal seperti perubahan lingkungan dan dampak kejadian seperti krisis finansial tahun 2007. Salah satu contoh desain paling berkesan sebagai alat politik pada masa itu adalah Hope of Desperate Fairy untuk kampanye Presiden Amerika pada tahun 2008. Secara gaya itu mengacu pada gaya street art lama, sebuah ciri khas era 2000-an. Namun jenis huruf sans serif yang kuat dan potret Barack Obama yang ultra realistis membuatnya terasa sangat sangar dan relevan, yang pada akhirnya merupakan sebuah faktor kontribusi yang signifikan pada kesuksesan kampanye Obama. Yang kedua, desain era 2010-an. Di era 2010 telah terlihat banyak karya yang menakjubkan dan akan menjadi dekade yang mengasihkan dalam desain grafis dan ilustrasi. Sementara akan sulit untuk menilai tren yang dominan pada dekade ini tanpa melihat ke belakang. Mania vintage menyerbu dunia desain grafis pada awal dekade dan tetap menjadi sangat dominan dalam desain. Dengan internet yang menjadi pengaruh dan meliputi semua dalam kehidupan orang, gaya fashion vintage, folk, dan hyper dapat dilihat sebagai reaksi terhadap dunia gila teknologi. Bahkan jika tekstur bergaya antik dan logo vintage digunakan untuk menjadi merek produk teknologi. Ilustrasi juga mengalami sambutan kebangkitan kembali dalam dekade ini, dengan desain datar menjunjung ulang suguhan modernis desain abad pertengahan dan ilustrasi vektor dan digital berevolusi dengan sebuah bentuk seni. Kita mulai melihat lebih banyak desain yang terinspirasi teknologi secara eksplisit yang secara bertahap merangkak kembali ke era ilustrasi saat ini, dengan low poly dan line art mengambil isyarat dari dunia desain web dan aplikasi yang terus berevolusi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.